Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur padamu ya Allah. Salawat dan salam bagimu ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik. Ya Habiballah, ya Nabi Allah, engkau yang kami rindukan. Nabimu ya Allah telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi jama'in. Hadis Anas yang sahih menyebutkan dengan makna, tidaklah beriman seseorang dari kalian sampai ia menjadi orang yang paling, tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku, kata Nabi, menjadi orang yang paling dia cintai melebihi kedua orang tuanya, anaknya, dan juga semua manusia. Maka dahsyat. Kita harus mencintai Allah, Rasulnya, baru kemudian mencintai diri sendiri. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lebih utamakan ketimbang cinta pada diri sendiri. Karena dengannya lah kita mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana juga hadis Nabi mengatakan, salasun man kunna fi wajada bihi halawatal iman, ayyakunallaha wa rasulahu ahbila syahuma. Dalam hadis yang termaktub dalam Sahihain Bukhari Muslim, ada 3 macam perkara, 3 hal yang bila ada dalam diri seseorang, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling cintai melebihi selain keduanya. Maka kemudian karena cinta Allah dan Rasulnya, kita bangun subuh-subuh meninggalkan kasur, meninggalkan empuknya bantal, dan juga meninggalkan barangkali pentingnya pertemuan dengan makhluk-makhluk. Kenapa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta yang lainnya. Bahkan dalam kesederhananya, kalau hari Jumat perdagangan mistis lagi ramai-ramainya, maka disebutkan oleh Allah dalam ayat surah Al-Jum'ah, wazarul bay', tinggalkan jual beli, fokus pada dagang, fokus pada tinggalkan jual beli, jangan dagang terus, fokus pada salat Jumat. Masya Allah. Nah, kenapa Rasulullah SAW harus kita cintai? Maka diantaranya adalah Rasulullah SAW itu merupakan kemuliaan yang asal usulnya dan kesuciannya, proses kelahirannya sudah memang melekat pada dirinya. Kemudian Rasul itu nama yang dipilihkan oleh Allah untuknya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan bahwa Allah telah menyebut namanya sebelum menciptakannya, sehingga dia dikenal oleh para nabi dan juga umat-umat terdahulu. Kebaikan budi pekerti dan posturnya serta kemuliaan perilaku dan kesempurnaannya. Maka Rasul itu sangat pantas dicintai. Bukan cinta sebagai laki-laki perempuan, namun cinta sebagai insan yang beriman kepada Rasul. Kemudian Rasul itu gaya bahasa yang jelas dan mempesona, di mana beliau bersabda, aku diberikan keahlian merangkum kata dan singkat dalam berbicara, namanya Jawami'ul Kamil. Beliau punya bahasa-bahasa itu sederhana, singkat, tapi sangat padat isinya. Kemudian jasa dan kebaikan beliau kepada umat, serta bagaimana kasih sayang beliau kepada mereka di dunia, ditambah lagi akan memberi syafaat kepada mereka di akhirat. Maka supaya cinta berbalas, perbanyaklah salawat pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, beliau itu minta kepada Allah supaya terima taubatnya. Maka kemudian menjadikan Rasulullah SAW Muhammad sebagai wasilah. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau jadikan Muhammad sebagai wasilah agar kamu didapatkan taubat? Maka dia sebutkan, ketika aku di surga, aku lihat ada satu nama yang bersanding dengan namamu. Jadi kalau kita di masjid-masjid akan terlihat di sebelah kanan akan ada kalimat Allah, di sebelah kiri ada kalimat Muhammad. Maka itu kurang lebih gambaran di surga. Allah di sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri, tercatat, tertulis, termaktub, terpatri. Maka kemudian Adam alaihissalam, bapa kita bersama, minta taubat kepada Allah, ya Allah, dengan berkah Muhammad SAW, ampunilah aku, beri aku kebaikan-kebaikan, diterima taubatnya. Sahabat-sahabat muhasabah Ramadan rahimakumullah, siapakah Nabi Muhammad itu? Secara nasab silsilah, beliau sebutkan dalam satu hadis bahwa beliau mempunyai silsilah yang hadis riwayat
Irbadah bin Syariah, beliau bersabda, Muhammad SAW menyebutkan, sungguh aku adalah hamba Allah dan penutup para nabi. Ketika Adam masih dalam proses cetak dengan tanahnya, akan aku sampaikan kepada kalian tentang hal itu. Itu merupakan hasil dari doa Ibrahim, kabar gembira dari Isa tentang diriku, dan tafsiran mimpi ibuku dan juga ibu para nabi. Ibu Rasulullah SAW pernah bermimpi ketika dia melahirkan beliau bahwa istana-istana Syam menyinari dirinya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan oleh Abi Maryam dari Suaid bin Sa'id Irbad, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sesungguhnya aku di sisi Allah di Ummul Kitab adalah sebagai penutup para nabi. Akhirnya kemudian rasa cinta ini pantas diekspresikan dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang keren, nama-nama yang bagus. Apakah Nabi Muhammad SAW punya nama yang lain? Ada. Nabi Muhammad mempunyai beberapa nama, dikatakan oleh beliau, Inna li khamsata asma'in, ana Muhammad, ana Ahmad, wa ana al-mahi allazi yamhullahu bihi al-kuffar, wa ana al-hashir allazi yuhsyarun nasu ala qadamayya, wa ana al-aqib wal aqibatu laysa ba'dahu nabiyyun. Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku mempunyai 5 nama. Aku adalah Muhammad, aku juga punya nama lain Ahmad, dan juga Al-Mahi, yang dengankulah Allah akan menghapus orang-orang kafir. Al-Hashir, yang mengumpul, yang mana di hari kiamat nanti dikumpulkan berdasarkan kedua kakiku. Dan aku pula Al-Aqib, yang tidak ada nabi lagi setelahku. Maka Nabi SAW itu luar biasa. Yang masyhur populer adalah nama beliau Muhammad. Namun juga dalam riwayat lain juga yang punya nama yang lain, yang namanya Toha, sebagaimana dalam salat Badar, Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Perbanyak salawat kalau kau cinta pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada penghormatan yang hebat dari seorang legenda dunia yang bernama Muhammad Ali. Beliau petinju kelas dunia yang melegenda. Namanya Muhammad Ali. Maka oleh suatu panitia di Amerika itu ada suatu trotoar yang berisi ribuan nama-nama bintang-bintang. Maka panitia-panitia mendatangi Muhammad Ali, meminta kepada beliau, ya Muhammad Ali, engkau adalah legenda abad ini, bolehkah kami tulis namamu di Wall of Fame? Yang namanya Wall of Fame ini trotoar nama-nama orang-orang terkenal dan bintang-bintang hebat. Maka dia tidak bersedia. Kenapa tidak bersedia? Di dalam namaku ada nama Muhammad Ali. Aku tidak rela, aku tidak berkenan nama Muhammad itu diinjak-injak orang walaupun trotoar tentang orang-orang yang terkenal. Aku tidak rela. Maka dicarilah solusi. Oh, kalau begitu tetap namamu terpatri di Wall of Fame, tapi tidak diinjak-injak. Ditaruhlah dia di bagian tembok dindingnya sejajar dengan dada orang-orang. Maka salah satu nama yang mulia di Wall of Fame ini tingkat urusan dunia. Tetapi karena yang punya nama ingin memuliakan Nabi SAW karena cintanya, maka nama beliau ditaruh bukan di bagian bawah diinjak-injak, namun ditaruh sejajar dengan pundak atau dada orang-orang, sehingga kita orang kemudian selfie berfoto dengan gaya bertinju. Di situ tercatat Muhammad Ali. Muhammad Ali mencintai Nabi Muhammad SAW, maka nama yang melekat pada dirinya, dia tidak rela, tidak berkenan kalau kemudian nama itu diinjak-injak, walaupun itu di Amerika yang bisa dikatakan salah satu terhebat kalau namanya terpatri di Wall of Fame. Namun janganlah dia di dalam trotoar yang diinjak-injak, namun di tembok dan dinding yang mulia. Ya Nabi Muhammad Ali, petinju legendaris, begitu mencintaimu, siapalah kami kau tidak mencintaimu. Michael Hart itu juga mempunyai buku yang dahsyat. Beliau itu meneliti selama 28 tahun tentang sosok hebat di tingkat dunia yang bisa dikatakan berpengaruh pada kemanusiaan dan lain-lainnya. Maka Michael Hart menyebutkan orang nomor 1 figur terhebat bukanlah nama-nama yang sekarang ini kita kenal melegenda, tetapi rupa-rupanya beliau tempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai nomor 1 manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah kemanusiaan. Waktu itu diprotes oleh orang-orang karena beliau ini Michael Hart bukan Muslim. Kenapa kau tempatkan Michael Hart Muhammad sebagai nomor 1? Beliau menyatakan sejarah beliau dahsyat. Siapakah sekarang ini yang masih hidup, menjaga, mencintainya, mengikuti langkahnya, meneladaninya, dan selalu connect dengan salat kepadanya di atas dunia ini? Maka beliaulah pemimpin yang bisa dikatakan berpengaruh di antara dua peradaban Persia dan Romawi. Maka dari tengah-tengah Arab yang terpencil,
timbul peradaban yang sekarang ini berpengaruh sampai tingkat dunia. Coba perhatikan, umat Islam itu followersnya Nabi bisa dikatakan hampir 2 miliar. Dan semua mencintainya, menyebutkan namanya dalam setiap sholatnya, disebut nama dalam azan-azan kita, dan kemudian juga salawat-salawat kita, dan kemudian juga menjadi salah satu rukun di dalam khutbah Jumat kita. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Rindu kami padamu ya Nabi, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, rindu yang tiada dapat ditahan-tahan kembali. Maka cinta pada Nabi merupakan kecintaan yang terutama. Cinta kepada Nabi merupakan cinta yang terpatri pada diri kita. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Siapa yang mendapatkan syafaat Nabi nanti, yang paling banyak cintanya, paling banyak salawatnya pada Rasulullah SAW, itulah yang mendapatkan salawat Nabi, mendapatkan syafaat Nabi kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, yang perbanyak salawat dan juga mengikuti jejak langkahnya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.